Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren dan yayasan Linggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam dan Yayasan Linggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman terdris matematika yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif bab 3, yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Baik, langsung saja masuk ke materi. Nah, pada dasarnya tujuan utama dari penelitian kualitatif itu adalah untuk memahami fenomena yang lebih menitik beratkan pada gambaran. Maksudnya gambarannya itu yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel yang sering terikat. Kemudian saya sudah sebutkan ada 6 jenis penelitian kualitatif, yaitu pertama ada penelitian biografi. Biografi yang berarti tulisan kehidupan. Nah, secara istilah yaitu penelitian yang berlandaskan dari catatan ataupun pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan bahan penelitian. Untuk metode biografi yang menjadi titik fokus utamanya adalah kisah kehidupan. Kemudian dalam beberapa fase dari satu individu yang dianggap menarik atau memiliki ciri khas dan dianggap sangat luar biasa sehingga layak untuk diangkat menjadi suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun tahap-tahap dalam penelitian biografi ini yaitu yang pertama mencari serangkaian pengalaman kehidupan yang bersifatnya itu objektif dari tokoh utama. Kemudian mencari dan menggali data yang relevan mengenai biografi lengkap dari tokoh yang akan diteliti. Misal rekaman, dokumentasi, catatan hidup ataupun informasi yang dapat dari metode wawancara. Kemudian yang ketiga yaitu data yang sudah diperoleh kemudian dipilih untuk dimasukkan dalam penulisan biografi tokoh. Yang keempat, melakukan eksplorasi. Eksplorasinya ini dilakukan secara bermakna dari data yang telah didapat untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan lebih baik. Kemudian, bagikan arti data yang diperoleh dengan struktural yang lebih, maksudnya bagikan arti data yang diperoleh dengan struktural yang lebih besar untuk menjelaskan arti data untuk dijelaskan secara berkesinambungan, menarik dan juga jelas. Kemudian jenis penelitian kualitatif yang kedua yaitu fenomenologi, yang merupakan jenis metode penelitian yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Nah, seorang peneliti yang bernama Creswell pada tahun 1998 itu memberi satu contoh yang universal dari suatu fenomena ini, yaitu duka cita. Nah, di mana ketika fenomena ini terjadi atau dialami oleh individu, secara universal duka cita ini memiliki esensi yang dialami oleh individu. Kemudian biasanya individu yang hilang atau meninggalkannya tersebut duka. Nah, duka cita ini memiliki esensi universal sehingga sangat mungkin diteliti secara fenomenologis. Kemudian penelitian fenomenologi ini mencoba menjelaskan makna dari satu fenomena yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Kemudian jenis penelitian kualitatif yang ketiga yaitu grounded theory, yaitu satu metode penelitian yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Dan ini dikhususkan untuk menemukan fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Misal, situasi yang dimaksud ini adalah keadaan ketika seorang individu itu berinteraksi langsung atau mengambil bagian dan melebur berproses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Nah, pada dasarnya teori ini diterapkan pada berbagai disiplin ilmu sosial. Namun, seseorang tidak perlu ahli dalam bidang ilmu yang sedang diteliti. Karena lebih penting di sini adalah peneliti memiliki pengetahuan dasar dalam bidang ilmu yang ditelitinya supaya paham jenis dan format data yang akan dikumpulkan. Kemudian jenis penelitian kualitatif yang keempat yaitu etnografi. Penelitian ini difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi.
yaitu etno yang berarti budaya dan sistem sosial suatu kelompok melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok yang akan diteliti. Jenis penelitian kualitatif yang kelima yaitu studi kasus, di mana penelitian studi kasus ini adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci dan memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyatakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini adalah model yang terperinci tentang individu ataupun suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu, serta diarahkan sebagai supaya untuk menelaah masalah-masalah yang bersifat kontemporer. Adapun untuk perbandingan antara jenis-jenis penelitian kualitatif itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Misal jika kita melihat dari metode pengumpulan data, untuk penelitian biografi itu wawancaranya itu primer dan studi dokumentasi. Kemudian untuk penelitian fenomenologi yaitu wawancara mendalam dengan banyak subjek lebih dari 10. Kemudian untuk penelitian kualitatif tentang grounded theory yaitu wawancara dengan banyak subjek lebih dari 20 sampai 30 subjek untuk menerapkan kategori dan teori secara lebih detail. Kemudian untuk penelitian kualitatif jenis etnografi yaitu observasi dan wawancara primer di lapangan dengan tentang waktu yang relatif cukup lama. Kemudian penelitian kualitatif yang studi kasus yaitu didapat dengan banyak metode seperti wawancara, dokumentasi, studi arsip, serta pemeriksaan fisik dan lain-lain sebagainya. Baik, itu saja pemaparan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.